Tahap informasi. Pada tahap ini, website Si Akang Untirta menunjukkan upaya penyediaan informasi yang cukup baik. Terdapat dua versi bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris, yang dapat dipilih oleh pengguna setelah masuk ke akun masing-masing. Ini ditandai dengan adanya ikon bendera merah putih, seperti pada gambar di samping. Kemudian ada informasi kontak person, alamat email, serta tautan ke media sosial resmi juga telah tersedia melalui tautan menuju laman Upatik atau unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi. Pengguna cukup menekan tulisan atau kata Upatik di bagian bawah layar, baik sebelum maupun sesudah login, dan secara otomatis akan diarahkan ke laman beranda resmi Untirta yang memuat informasi lengkap tersebut. Namun demikian, sistem ini tidak menyediakan kolom pertanyaan yang sering diajukan atau FAQ. Sebagai gantinya, pengguna diarahkan langsung ke Upatik untuk memperoleh jawaban atas kendala yang dialami. Selain itu, Si Akang juga menyediakan fitur pengumuman yang diperbarui secara berkala, yang memuat informasi seperti imbauan penggunaan aplikasi SA Untirta, kalender akademik, bimbingan akademik, prosedur pembayaran UKT, hingga panduan registrasi mahasiswa baru tahun 2026. Dengan demikian, tahap informasi secara umum telah terpenuhi, meskipun tanpa kehadiran fitur FAQ. Yang kedua yakni tahap komunikasi. Pada tahap ini, peran Upatik sebagai penanggung jawab sistem Si Akang terlihat aktif dalam menjalani komunikasi dua arah dengan mahasiswa. Keluhan dan masukan yang disampaikan oleh mahasiswa direspon dalam waktu kurang dari 1x24 jam, yang menunjukkan bahwa layanan komunikasi berjalan cepat dan responsif. Melalui komunikasi yang jelas dan tepat waktu, mahasiswa yang mengalami kendala dalam mengakses sistem Si Akang dapat memperoleh arahan serta solusi yang sesuai. Dengan kata lain, tahap komunikasi telah dijalankan dengan cukup efektif oleh pihak pengelola. Yang terakhir yakni tahap transaksi. Si Akang juga telah memasuki tahap transaksi, terutama dalam proses registrasi pembayaran UKT yang dilakukan setiap semester. Besaran UKT yang harus dibayarkan tergantung pada golongan yang diperoleh masing-masing mahasiswa. Keberadaan fitur pembayaran daring ini sangat mempermudah proses transaksi karena mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, hanya perlu memiliki bank yang akan digunakan sebagai perantara, misalnya BNI, BTN, BCA, atau BRI. Setelah memilih, sistem akan menghasilkan kode pembayaran atau akun virtual yang bersifat unik untuk setiap mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa hanya menunggu pemberitahuan bahwa pembayaran telah sukses dilakukan. Apabila tidak ada tagihan, sistem juga akan menampilkan keterangan bahwa tidak ada tunggakan. Dengan demikian, secara fungsional, Si Akang telah memenuhi tahap transaksi dalam kerangka e-government. Selanjutnya, yakni solusi device di Indonesia. Di sini ada 6 kategori. Yang pertama yaitu pada bidang pendidikan. Contohnya penggunaan aplikasi Ruang Guru dan e-learning untuk membantu dalam proses pembelajaran secara daring. Kedua, yakni produktivitas dan kerja. Contohnya seperti Zoom Meeting, agar efektivitas dalam bekerja tetap optimal meskipun terhalang jarak. Kemudian ada sosial dan pemerintahan. Di sini contohnya itu pada pelayanan publik dalam pembuatan IKTP digital seperti aplikasi Siak dan Opak Mani Serang. Keempat, yakni bidang kesehatan. Contohnya pada saat COVID-19 tahun 2020, pemerintah membuat aplikasi Peduli Lindungi atau Satu Sehat untuk masyarakat. Kelima, bidang ekonomi. Contohnya pada pembayaran non-tunai atau KRIS, bisa melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, dan sebagainya. Dan yang terakhir yakni pada bidang transportasi dan logistik. Contohnya seperti ojek online, JNT, Si Cepat, Kai Akses, hingga Traveloka. Yang pertama yakni prinsip transparan. Prinsip ini terlihat dalam beberapa aspek. Yang pertama yakni mahasiswa dapat melihat secara langsung alur pengisian kartu rencana studi atau KRS, jadwal perkuliahan, hingga status pembayaran UKT secara real time. Kedua, sistem secara otomatis mengunci fitur pengisian KRS jika pembayaran UKT belum terverifikasi, sehingga tidak ada ruang untuk memanipulasi prosedur. Dan yang terakhir, Si Akang juga menyediakan akses terhadap kartu hasil studi atau KHS dan transkrip nilai yang dapat diunduh atau dilihat kapan saja oleh mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dirancang untuk membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada pengguna selama proses akademik berlangsung. Yang kedua yakni prinsip sederhana atau simple. Meskipun Si Akang telah mempermudah akses layanan akademik secara digital, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala teknis yang mengurangi tingkat kesederhanaan, karena masih sering ditemukan error sistem dan akses yang lambat, terutama pada saat periode pengisian KRS yang serentak dilakukan oleh ribuan mahasiswa. Selain itu, alur untuk menghubungi Upatik dinilai masih terlalu panjang karena tidak tersedia secara langsung di laman utama Si Akang, melainkan harus melalui beberapa tahapan navigasi. Hambatan pada proses login juga
juga kerap dikeluhkan, yang menyebabkan pelayanan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, meskipun secara konsep sistem ini bertujuan sederhana, tetapi implementasinya di lapangan masih belum optimal. Yang ketiga yakni prinsip kecocokan. Prinsip ini tercermin dari kesesuaian antara fitur layanan yang disediakan dengan kebutuhan real mahasiswa. Fitur-fitur seperti pengisian KRS, akses jadwal kuliah, bimbingan skripsi, penyampaian informasi akademik, hingga pengumuman berita penting semuanya dirancang berdasarkan alur proses akademik yang berlaku di universitas. Hal ini membuat mahasiswa merasa terbantu karena sistem tidak memaksa mereka keluar dari kebiasaan administratif yang sudah dikenal.